Halo teman, ternyata pinjol tanpa DC lapangan lebih berbahaya dari pinjol yang ada di DC lapangannya. Nah, kenapa kok seperti itu Bang? Saya akan bahas tuntas di video kali ini, jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Fenomena ini, pinjol yang tanpa DC lapangan, sudah banyak beredar di masyarakat. Jadi menawarkan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai pinjol yang ada di lapangannya. Yang pertama, kemudahan dalam ACC pinjaman. Ini sangat mudah sekali ACC-nya, jadi teman-teman tinggal klik saja daftar, nanti langsung ACC, langsung dananya ditransfer. Tapi dibalik itu semua ada bahayanya ya teman. Jadi bahaya ini sangat banyak sekali, saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama, pinjol tanpa DC lapangan itu bisa menyadap kontak kita, meminta izin kontak kita. Jadi kalau umpamanya kontak kita sudah disadap semua oleh yang namanya pinjol tanpa DC lapangan, itu kemungkinan besar akan dihubungi semua ya teman. Jadi bisa keluar yang namanya kondar, kontak darurat. Itu dialami teman saya, dia coba untuk melakukan pinjaman online di pinjol yang tidak ada di lapangannya, dan kontaknya dihubungi semua pada saat dia melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online. Hal ini sangat ditakutkan oleh semua orang. Karena kenapa? Karena kita bisa dipermalukan, kita merasa terganggu karena teman-teman kita semua di kontak kita dihubungi terus-menerus oleh yang namanya pinjol tanpa DC lapangan. Karena kita tahu satu-satunya kekuatan pinjol tanpa DC lapangan adalah melalui media komunikasi, yaitu melalui WA, melalui telepon, melalui yang lainnya, media sosial juga bisa teman. Jadi karena tidak punya DC lapangan, jadi pinjol ini fokusnya ke komunikasi. Jadi jangan heran kalau sampai keluar kondar ya teman. Jadi tahu-tahu nanti temennya nyamperin kamu, bilang saya kemarin ditelepon orang suruh menagih ke kamu karena kamu punya tagihan 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nah itu sangat mempermalukan kita sekali ya teman. Karena kalau sudah keluar kondar ini sangat bahaya sekali, karena kita tidak diteror semata-mata kita ya teman, tapi teman-teman kita semua diteror, disuruh menagihkan ke kita. Jadi kita bisa stres sendiri, kita bisa merasa frustasi sendiri. Jadi kalau umpamanya kita sudah melakukan galbay di pinjol tanpa DC lapangan, siap-siap yang namanya keluar kondar. Semua kontak kita dihubungi, disuruh menagihkan ke kita. Terus itu yang pertama. Yang kedua, pinjol tanpa DC lapangan akan mempermalukan kita di media sosial. Nah ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita pengguna aktif Facebook atau Instagram, nanti akan ada orang yang coba menghubungi kita karena dia tahu alamat email kita, dia tahu Facebook kita, dia tahu Instagram kita. Nanti akan dipermalukan di media sosial. Kamu punya utang segini-gini ya, itu sangat amat membuat kita frustasi, sangat amat mempermalukan kita. Nah yang terakhir, pinjol tanpa DC lapangan itu biasanya pinjol ilegal ya teman. Jadi bukan pinjol legal. Kalau pinjol legal itu biasanya ada DC lapangannya walaupun cuma sedikit dan bekerja sama dengan bank. Nah kalau pinjol tanpa DC lapangan itu biasanya ilegal dan tidak ada sangkut pautnya dengan bank, karena itu pendataannya dari pribadi ya teman. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan bank. Nah maka dari itu, maka pinjol tanpa DC lapangan itu sangat amat aktif, sangat amat agresif menagih di komunikasi WA dan telepon. Jadi saran saya, putuskan hubungan saja. Teman-teman harus yang namanya uninstall aplikasinya, coba copot kartu perdana, dan coba untuk ganti nomor WA biar teman-teman hidupnya lebih tenang, lebih tertata, dan hatinya tidak fokus kepada ini. Karena ini fokus menyerang mental kita ya teman. Jadi fokusnya di menyerang psikis kita, karena ini ada kata-kata kasar, ada yang namanya intimidasi. Karena ya cuma itu senjatanya, tidak bisa datang ke rumah teman-teman karena ya tidak punya DC lapangan. Jadi fokusnya pada media komunikasi. Jadi teman-teman harus camkan ini, harus tanamkan di mindset bahwa ini cuma sebatas komunikasi, tidak lebih dari itu. Dan ke depan teman-teman kalau sudah terjebak ke pinjol ini kan kemungkinan ilegal ya teman-teman, harus ikhlaskan saja, pasrahkan saja, nggak usah dibayar, nggak usah di apapun, karena ini masuknya ke ranah penipuan. Tidak mungkin teman-teman bisa membayar, karena umumnya dibayar nanti akan ada tagihan lagi, dibayar akan ada tagihan lagi. Jadi ini kemungkinan besar pinjol ilegal, jadi nggak usah dibayarkan saja. Ini solusi terbaik dari saya. Nah itu saja bahayanya pinjol tanpa DC lapangan. Semoga teman-teman lebih berhati-hati, lebih bijak dalam melakukan pinjaman online
agar tidak terlipu oleh pinjol yang mengiming-imingi tidak punya diesel lapangan, agar teman-teman lebih bisa untuk memperbaiki ekonomi teman-teman. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.